Lalu ketika selesaikan lalu jalur hukum ini, ada yang tak terima. Karena tak terima, keluar dari barisan. Disitulah mulai muncul sekte pertama dalam Islam, yang kemudian kita sebut dengan nama Khawarij. Apa tadi Bapak Ibu? Khawarij. Itu akar sejarahnya. Kalau tidak dijawab, orang akan tergiring dengan pemahaman mereka. Di antara ciri khas pemahaman mereka, tekstualis dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasul. Sehingga apa kata tekstualis ayat, itulah yang mereka hukumi. Di sebelah pihak pula ada muncul namanya Syiah. Syiah ini orang memproklamirkan diri sebagai orang pro Sayyidina Ali. Kalau tadi kontra, lalu muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang salah dari dua kelompok ini. Di antara contoh, orang Khawarij ini bisa menghalalkan darah orang Islam, harta orang Islam dengan ayat Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran, bukan dengan ayat yang lain. Kemudian Syiah, mereka pula memunculkan berbagai pemahaman-pemahaman yang mulai menyimpang. Sampai mengatakan bahwa yang berhak jadi khalifah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, itu orang merampas kekhilafahan. Dan sahabat Nabi yang lain, mereka doakan dengan doa laknat. Sebab dianggap bersekongkol untuk mengkhianati amanah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami memulai pesantren Nurul Azhar di Jalan Tengku Mahmud, ternyata banyak masyarakat yang ingin anaknya juga ikut pesantren di Nurul Azhar. Tapi daya tampungnya tidak bisa memadai banyak orang. Alhamdulillah hari Selasa 28 Desember 2021, kami diamanahkan kembali untuk mengelola tanah wakaf 2 hektar di Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Tengku Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru. InsyaAllah, tanah 2 hektar yang terhampar di belakang ini akan kita bangun pesantren Nurul Azhar 2. Sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa ditampung untuk belajar ilmu agama. Di sini mereka menghafal Quran. Mereka belajar cara baca kitab-kitab yang menjadi referensi ilmu Islam. Kita menyebutnya kitab kuning. Dan mereka kita latih kemandirian, berjiwa sosial dan aktif dalam berdakwah di masyarakat. Bapak Ibu bisa support wakaf pembangunan pesantren Nurul Azhar 2 melalui rekening Bank Muamalat 221066666666 kali atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat atau Bank Syariah Indonesia BSI 14766666666nya 7 kali. Atau Bapak Ibu bisa support melalui Bank Rio Kepri Syariah 82021666661. Mohon ditambahkan kode 01 di ujung transfer Bapak Ibu. Kemudian konfirmasikan kepada admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Hubungi 0852 65416060. Admin Yayasan Tabung Wakaf Umat. Semoga di akhirat ini yang perjumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekspansi daerah Islam, dakwah semakin diperluas oleh Sayyidina Abu Umar bin Khattab, sehingga di masa beliau Islam semakin luas, semakin banyak orang masuk Islam di negeri yang lain.
Maka mulai berangsur percampuran Arab non-Arab. Kenapa ini disebut? Nanti pengaruh. Ada orang yang tidak tahu bahasa Arab memahami Al-Quran. Ketika dia tak paham bahasa Arab, memahami Al-Quran dengan redaksional, muncullah orang-orang hasyawiyah, muncullah orang-orang mujassimah, memahami sifat Allah dengan bentuk materi. Dia punya tangan, dia punya mata, dia punya kepala dan lain-lain. Kenapa? Karena memahami Al-Quran dengan pola pemikiran mereka yang non-Arab dan tidak paham bahasa Arab, tidak dapat zauq bahasa Arab atau rasa dari cita rasa bahasa Arab. Lanjut. Meninggal Umar. Siapa yang melanjutkan? Uthman ibn Affan. Sayyiduna Uthman melanjutkan apa yang dilakukan Umar, memperluas wilayah, tapi di masa beliau muncul bibit-bibit fitnah. Apa fitnah itu? Dianggap Sayyiduna Uthman, beliau ini nepotisme. Hanya keluarga beliau yang dijadikan gubernur-gubernur wilayah. Padahal sebenarnya tidak. Kita ketika mempercayakan suatu kepemimpinan, suatu tanggung jawab, ke siapa kita berikan kira-kira? Kalau kita lah, kepada siapa kita berikan? Kepada orang yang kita kenal. Betul tidak? Kepada orang yang kita percaya. Sepakat? Sayyiduna Uthman begitu. Tidak mungkin kita serahkan kepada orang yang tak dikenal, kepada orang yang belum dipercaya. Maka yang paling dikenal, paling dipercaya orang-orang sekitar beliau. Maka diutus ke daerah-daerah. Tapi kemudian ada yang menggerakkan. Dibunyikan berbagai provokasi. Bergeraklah orang dari daerah. Sehingga di antara mereka terprovokasi membunuh Sayyiduna Uthman bin Affan. Lalu dari sini muncullah nanti akar peperangan perang Siffin dan perang Jamal antara Sayyiduna Ali dengan Sayyidah Aisyah, Sayyiduna Ali dengan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sejarahnya Bapak Ibu. Sehingga muncul nanti sekte-sekte setelah itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, naik pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau ketika memerintah, yang pertama beliau lakukan menguatkan stabilitas keamanan negara. Bukan menyelesaikan menghukum siapa pembunuh Sayyiduna Uthman. Karena bagi beliau ini masalah jelas siapa pembunuhnya, selesainya ringan. Tapi masalah politik yang sedang berat, negara sedang goncang, chaos yang terjadi di masyarakat, ini mesti segera dijinakkan, mesti segera didamaikan. Maka fokus. Tapi keluarga Sayyidina Uthman tak terima, pengennya segera diselesaikan. Maka proteslah Sayyidah Aisyah yang dekat hubung kerabatan dengan Sayyidina Uthman. Sehingga terjadi tahun 37 Hijriah perang namanya Perang Jamal. Perang Jamal disebut dengan Jamal karena Sayyidah Aisyah mengendarai onta. Onta itu bahasa Arabnya Jamal, bahasa Inggrisnya camel. Kan kadang-kadang kita baca itu ada camel kan? Berasal dari Jamal, maka Perang Jamal. Selesai perang tadi. Tahun berikutnya, saudara Sayyidina Uthman yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan, tetap menuntut selesaikan segera. Maka terjadi juga perang Siffin di antara kedua orang-orang yang keduanya adalah sahabat senior, bertemu dengan Rasul, masing-masing punya ijtihad, bukan karena mereka satu muslim, satu non muslim, tapi sama muslim. Allah berikan ujian untuk kita dengan perbedaan perang mereka. Ketika perang mereka, maka menanglah atau arah kemenangan sudah kepada Sayyiduna Ali. Lalu pasukan Sayyidina Muawiyah angkat senjata, menyatakan perang ini selesai dengan tahkim kepada Al-Quran. Karena mereka semuanya la hukma illa lillah. Hukum itu tak patut kita selesaikan kecuali mengikut hukum Allah. Lalu ketika selesaikan lalu jalur hukum ini, ada yang tak terima. Karena tak terima, keluar dari barisan. Disitulah mulai muncul sekte pertama dalam Islam, yang kemudian kita sebut dengan nama Khawarij. Apa tadi Bapak Ibu? Khawarij. Itu akar sejarahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekte paling tua pertama muncul dalam Islam namanya Khawarij. Kapan munculnya?
Di masa khalifah yang di masa Sayyidina Ali sudah muncul Khawarij. Sehingga ketika Khawarij muncul, ini umat mulai mengkhawatirkan kalau seandainya mereka bergerak terus, mereka terus menyampaikan pemikiran mereka, akan banyak yang terpengaruh. Kalau tidak dijawab, orang akan tergiring dengan pemahaman mereka. Di antara ciri khas pemahaman mereka, tekstualis dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah Rasul. Sehingga apa kata tekstualis ayat, itulah yang mereka hukumi. Tapi mereka tak mengkaji lebih dalam, yang pada akhirnya membuat mereka bijak dalam memahami setiap nas. Karena nas Al-Quran dan hadis ini dia banyak, dan satu dengan ayat yang lain mestilah kita kompromikan, mestilah dipahami secara keseluruhan. Karena tak mungkin. Al-Quran berasal dari mana? Al-Quran itu firman siapa? Tidak mungkin firman Allah bertentangan dengan firman Allah. Sepakat? Karena sumbernya sama. Pasti firman Allah dia saling melengkapi, saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tapi kalau tekstualis nanti bisa ayat satu diadu dengan yang lain nanti. Sehingga satu ayat menghantam ayat yang lain menghantam pula ayat yang lain. Akan terjadi begitu. Makanya mesti memahami Al-Quran, ada pemahaman zahir, ada pemahaman batin, ada tersurat, ada tersiratnya. Mereka tersurat saja, tidak mau mengambil tersirat. Maka nanti pemahaman mereka agak kaku di tengah-tengah masyarakat. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, muncul ada Khawarij. Di sebelah pihak pula ada muncul namanya Syiah. Syiah ini orang memproklamirkan diri sebagai orang pro Sayyidina Ali. Kalau tadi kontra, melawan, meninggalkan, memerangi Sayyidina Ali. Yang ini pula menganggap pro. Bahkan menganggap merekalah orang-orang yang paling berhak bersama Sayyidina Ali. Lalu muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang salah dari dua kelompok ini. Di antara contoh, orang Khawarij ini bisa menghalalkan darah orang Islam, harta orang Islam dengan ayat Al-Quran. Dengan ayat Al-Quran, bukan dengan ayat yang lain. Kemudian Syiah, mereka pula memunculkan berbagai pemahaman-pemahaman yang mulai menyimpang. Sampai mengatakan bahwa yang berhak jadi khalifah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, itu orang merampas kekhilafahan. Dan sahabat Nabi yang lain, mereka doakan dengan doa laknat. Sebab dianggap bersekongkol untuk mengkhianati amanah Rasulullah. Sampai begitu. Maka mereka tak mau mendoakan radhiyallahu ta'ala anhum kalau menyebut nama sahabat Rasulullah. Mereka doanya laknatullahi alaihim. Itu doa mereka. Maka umat Islam tak terima. Makanya Bapak Ibu, saya menyebut tadi satu persatu, ada Umar, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Ali, kemudian muncul Khawarij, muncul Syiah. Lanjut, saya agak singkat. Muncul pula sekte Murji'ah. Ada orang memandang kita tak perlulah sibuk betul mengurus masalah konstelasi politik yang sudah mulai agak heboh ini. Yang penting kita beriman saja. Asal beriman aman urusan. Bahkan ini muncul keyakinan setelah itu, asal beriman tidak pun berbuat taat enggak apa-apa. Asal beriman maksiat pun enggak apa-apa. Sehingga enggak sholat pun enggak apa-apa, yang penting iman. Ini kan bahaya. Kalau muncul masyarakat kita, yang penting iman, enggak mau zakat, enggak mau sholat. Kita terima atau tidak? Itu akan muncul kalau seandainya Murji'ah ini dibiarkan. Maka muncullah berbagai keyakinan terus seiring berjalan waktu. Dan kalau kita telisik, sebenarnya munculnya sekte-sekte tadi awalnya masalah politik. Siapa yang menjadi khalifah Rasulullah setelah Rasul meninggal? Kemudian bagaimana penyelesaian darah Sayyidina Uthman? Tapi kemudian mereka ini membentuk kelompok masing-masing. Lalu kelompok masing-masing melahirkan ideologi yang satu dengan yang lain punya khas masing-masing. Dan ada penyimpangannya dari akidah sesuai dengan Rasul dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjut Bapak Ibu rahmati Allah.
Berakhir khilafah Ar-Rasyidin yang 4. Muncullah khalifah-khalifah berikutnya. Maka muncul lagi sekte Jabariyah dan Qadariyah. Masing-masing mereka punya pemahaman. Kata yang satu, masalah khilafah ini, siapa mimpin ini serahkan pada Allah. Kita enggak perlu urus. Termasuk masalah hidup semua, apapun berlaku dalam hidup kita, serahkan pada Allah. Tidak perlu kita beramal. Kita bagaikan kalau ada daun, dihembus angin, ke utara kata angin ke situ kita. Ke selatan kata angin ke situ kita. Kita tidak ada ikhtiar. Muncul pula sebelahnya. Kita ini tidak seperti angin tadi. Ikhtiar kita menentukan setiap apa yang kita buat. Tidak ada takdir Allah sebelum kita berbuat dari setiap perbuatan kita. Keduanya ini melenceng pula dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita mengkaji Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat ini, setiap kita ini, setiap berbuat bergabung dua. Iradatullah dan iradah yang Allah berikan dalam diri kita. Contoh Bapak Ibu. Depan jalan raya kan? Tertabrak anjing oleh mobil. Yang nabrak anjing apa mobil apa supir? Mobil apa supir? Saya tanya, anjing ditabrak mobil. Yang menabrak mobil apa supir? Saya ulang lagi, yang nabrak mobil apa supir? Yang ditilang sopir apa mobil? Saya ulang. Yang ditabrak tadi apa? Anjing. Yang menabrak mobil apa sopir? Yang ditilang sopir apa mobil? Nah, jadi ketika kita berbuat Bapak Ibu, lebih kurang begitu gambarannya. Saat kita berbuat, ingin melakukan sesuatu, berbuat yang baik dan tidak baik, itu balik kepada iradah dalam diri kita. Saya mau hadir ke majlis atau tidak, balik pada kita. Tapi mewujudkan dari tadi tak hadir menjadi bisa hadir, itu Allah yang menciptakan. Paham? Dari tadi tak makan kue, jadi makan kue, itu Allah yang ciptakan kita makan itu. Tapi kehendak makan kue atau tidak, dalam diri kita. Makanya Al-Quran katakan, fa'alhamaha fujuraha. Makanya analogi sopir dengan mobil tadi, di akhirat nanti, ketika kita ditanya oleh Allah, kamu dulu mencuri tidak? Iya ya Allah. Bolehkah kita jawab, ya Allah saya mencuri karena takdir engkau. Boleh tidak? Saya berzina karena takdir engkau. Boleh tidak? Sama kayak mobil tadi. Kata mobil, kenapa engkau nabrak? Karena sopir. Iya kan? Bolehkah mobil mengatakan, saya pengen nabraknya ya Allah. Ini karena takdir engkau ya Allah. Boleh begitu? Maka setiap perbuatan kita gabungan seperti sopir dengan mobil tadi. Agak nyambung dikit. Ada iradah kita, ingin berbuat baik atau tidak berbuat baik. Dan ketika kita ingin berbuat baik, Allah yang mewujudkan dengan kudrahnya, dengan iradahnya. Ketika kita ingin berbuat salah, Allah mewujudkan dari tidak ada perbuatan menjadi ada perbuatan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, Walladzi khalaqakum wa ma ta'malun. Dia yang ciptakan kalian dan setiap perbuatan yang kalian buat. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu Allah katakan, laha ma kasabat wa 'alaiha. Setiap perbuatan baik akan dibalas Allah dari perbuatan baik kita. Setiap perbuatan tidak baik, Allah juga akan balas yang tidak baik yang kita buat. Siapa yang dibalas? Orang yang berkehendak berbuat baik, orang berkehendak berbuat tidak baik. Paham Bapak Ibu? Sehingga tidak boleh, kamu kenapa gagal terus? Takdir Allah, tidak boleh begitu. Kamu kok enggak lulus PNS, sudah takdir Allah. Tidak boleh begitu. Kamu sudah 40 kok enggak nikah-nikah, sudah takdir Allah. Tidak boleh gitu Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Kalau ada yang tersinggung, menikahlah sudah nih. Pak Kua ada di sini. Kapan perlu di majlis ini menikah? Ada yang siap? Tapi Bapak-bapaknya yang kedua Pak, ibu-ibu hadir sini Pak. Heboh majlis kita nanti. Jadi balik kepada cerita tadi, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah, menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lanjut, saya tak perlu detail nih. Bapak Ibu bisa baca sambil saya jelaskan. Muncul lagi musyabbihah, hasyawiyah. Seperti kita sampaikan tadi, orang memahami sifat Allah dengan redaksional.
sehingga dia mengatakan Allah punya tangan. Contoh kalimat yadullahi fawqa aydihim. Dia kemudian mengatakan Allah yang katakan dia punya tangan. Padahal kalau kita coba uji dengan ayat yang sama, Bapak Ibu sering dengar tidak kalimat Baitullah? Pernah dengar? Sering. Apakah Baitullah itu artinya Allah tinggal di Baitullah itu? Kan sama. Baitullah, yadullah. Kan sama. Kenapa yang satu artinya punya Allah, tangan Allah, yang satu bukan rumah Allah, tempat tinggal Allah? Paham maksud saya? Masih yang sama, yang setara. Yadullah, naqatullah. Naqatullah itu artinya onta betina milik Allah. Kira-kira begitu. Onta betina yang dulu ketika Nabi Saleh keluar dari batu, lalu onta tersebut menjadi mukjizat Nabi. Kira-kira ketika disebut Al-Quran naqatullah, apakah artinya onta Allah? Pak Ibu, onta Allah atau bukan? Onta. Berarti tadi kalau onta Allah, tangan Allah, kan bisa sejajar begitu. Tapi kenapa pas tangan Allah, onta bukan onta Allah? Paham pertanyaan saya? Ini orang-orang musyabbihah, hasyawiyah itu begitu kerja dia. Ayat dipahami secara redaksional, tersurat, sehingga nanti kita kalau sholat atau kalau kita menggambarkan Allah, terbayang Allah itu besar, dia punya betis, dia punya tangan, punya mata, dan organ-organ yang disebutkan oleh redaksional ayat Al-Quran. Padahal sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, ayat itu bercerita sesuai dengan konteks masing-masing, dan ada makna kontekstual dari setiap ayat. Tapi oleh orang diartikan dengan dikumpulkan ayat tadi, sehingga orang yang tidak paham bahasa Arab tidak dapat cita rasa Arab sesuai dengan sastra Arab, akan memahami secara bentuk fisik seperti yang kita kenal pada makhluk ini. Ini muncul Bapak Ibu, hasyawiyah namanya kelompok ini. Hari ini mulai terdengar tidak orang yang pikiran seperti itu, sehingga mengatakan Allah di atas langit? Ya kan? Ini dia, muncul dia. Lanjut. Muncul pula kelompok setelah itu namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok yang dia mendewakan akal, atau dia mengatakan patokan sesuatu dinilai baik dan tidak menurut syariat itu akal. Maka kelompok seperti Mu'tazilah ini di zaman para generasi tabi'in ini menjadi kelompok yang besar, sehingga berbagai filsafat yang berasal dari luar Islam masuk dan aktif sekali mengkaji filsafat-filsafat. Lalu kajian filsafat itu dimasukkan dalam kajian tentang akidah Islam, sehingga muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang membuat umat Islam ini ragu. Di antaranya, di akhirat umat Islam yakin bisa melihat Allah dengan mata kepala, atau pasti melihat Allah di dalam surga. Muncul Mu'tazilah, kalau Allah bisa dilihat berarti Allah ada pada tempat tertentu, ada ukuran tertentu, ada volume tertentu. Maka tak benar Al-Quran menyatakan kita bisa melihat Allah, sehingga ditakwil ayat tadi, sehingga artinya kita di akhirat menunggu kedatangan rahmat Allah. Maka Mu'tazilah sudah mulai melencengkan makna Al-Quran dari makna yang sesuai dengan bahasa Arab kepada makna yang tidak sesuai dengan bahasa Arab karena konsep filsafat mereka. Muncullah banyak keyakinan-keyakinan setelah itu. Lanjut. Maka di masa Mu'tazilah ini muncul namanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Pernah dengar nama ini? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lahir 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Beliau hidup dengan keluarga Sunni. Ayahnya Sunni, memesankan kepada keluarga, nanti anak saya kalau lahir tolong dididik dengan pendidikan Sunni. Maka dititipkanlah dengan ulama Imam Yahya bin Zakaria As-Saji. Dititipkan dengan beliau. Sampai akhirnya ketika ayahnya sudah meninggal, dididik oleh ulama tadi, usia 10 tahun,
ibunya karena janda dinikahi oleh pentolan orang Mu'tazilah, Ali Al-Jubai. Menikahlah. Anak ikut siapa kira-kira? Usia 10 tahun itu. Ikut mak dia. Karena ikut mak dia, maka hiduplah dengan ayah tiri. Ayah tiri tadi Mu'tazilah. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak usia 10 tahun tadi? Terpengaruh. Karena anak sekecil itu belum punya pemikiran matang seperti kita. Ikut pemikiran. Terus dipelajari. Sampai beliau ini unggul dalam pemahaman Mu'tazilah. Bahkan kalau ada debat, beliau diutus. Kalau ada pengajian seminar besar, beliau yang menyampaikan. Orator ulung, alim, ahli debat dalam Mu'tazilah. Tapi yang namanya dia dulu sunni, orang tuanya mendoakan dan berharap menjadi anak yang sunni, ketika usia 40 merasa janggal dengan ajaran-ajaran Mu'tazilah. Di antara janggalnya itu suatu hari dia tanya kepada ayah angkatnya, Pak, kalau nanti ada 3 orang meninggal, yang satu sudah tua, dia taat. Yang kedua sudah tua, maksiat. Yang ketiga kecil, belum dia balik. Mereka bertiga ini di mana tempatnya di akhirat? Kata bapaknya, yang tua taat masuk surga, yang tua maksiat masuk neraka. Yang anak-anak tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Kenapa? Kalau mau masuk surga, mana amal dia? Kalau mau masuk neraka, apa salah dia? Maka dia ditempatkan manzilah baina manzilataini. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Bapak ibu di akhirat mau masuk yang mana? Kan 3 nih. Surga atau neraka? Atau tengah-tengah? Enak di tengah atau di surga? Tapi bapak ibu yakin tak masuk surga? Kalau tak yakin janganlah pede betul. Dah 3 pemikiran tadi kan? Masuk surga, masuk neraka, kemudian di antara keduanya. Lalu beliau lanjut bertanya, kira-kira anak kecil itu kalau dia protes, apa protes dia kira-kira? Kenapa saya tak meninggal, biarkan saya tua, sehingga saya meninggal taat, lalu saya masuk surga? Kan gitu nanti. Kalau terjawab itu, yang masuk neraka akan tanya lagi, ya Allah, kenapa engkau biarkan saya meninggal sampai tua, sehingga saya masuk neraka? Berputarlah pertanyaan tadi itu. Tidak bertemu titik temu dari 3 pertanyaan tadi. Ragu beliau. Maka akhirnya di bulan Ramadan, beliau biasanya ikut kegiatan-kegiatan Ramadan. Sampai di 1 Ramadan itu 3 kali berjumpa Rasul. Puncaknya malam 27 Ramadan, orang negeri Damaskus atau Syam saat itu berkumpul di masjid. Mereka hidupkan dengan Quran, hidupkan dengan zikir, ramai masjid. Beliau tidak pernah ketinggalan. Semalam itu ngantuknya luar biasa. Sehingga tertidur. Saat tidur itu mimpi didatangi Rasul. Ketiga mimpi Rasul itu menyuruh beliau, tolong sunnahku. Maka dia berkesimpulan. Selama ini berarti dia tidak bersama sunnah Rasul. Ada sunnah Rasul yang tertinggal. Yang tak dikerjakan. Berarti bermasalah dengan Mu'tazilah ini. Maka keluarlah dia 15 hari dari Basrah. Kenapa dia keluar? Kita kalau masih berada di jamaah kita, pikiran kita tak bisa, dia netral, masih terpengaruh. Sengaja dia tinggalkan. Uzlah bahasa lainnya. Dia renungi betul setiap keyakinan dia. Dia kaji betul, dia periksa betul. Di situ dia mulai menemukan titik terang. Tak mungkin kita mengingkari syafaat Nabi Muhammad, melihat Allah di akhirat, gara-gara keyakinan-keyakinan selama ini yang dibangun dengan konsep-konsep akal. Maka dia tulis beberapa buku, lalu di hari Jumat setelah 15 hari lebih kurang dia keluar, dia balik ke kota Basrah. Ini masjid terbesar, masjid pusat. Anggap ini masjid pusat, dia datang ke masjid pusat ini, tempat dia biasa menyampaikan pengajian, dia naik ke atas mimbar, jubah yang seperti ini, dibuka, dilemparkan, dia sampaikan, kalian tahu aku selama ini seperti apa keyakinanku, apa menjadi amalku, siapa aku. Hari ini aku tanggalkan keyakinan itu semua seperti aku mencampakkan jubahku. Maka dibuanglah keyakinan Mu'tazilah dia tadi. Sehingga sejak saat itu beliau mulai menulis keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau kaji ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dalil-dalil logika yang benar, cara berfikir yang logis, yang definitif ayat Al-Quran, hadis Nabi
dan cara berfikir yang definitif atau yang qat'i. Lalu dia rumuskan, dia ajarkan, kemudian muncullah murid-murid, kemudian dia berdebat dengan orang-orang yang selama ini tokoh Mu'tazilah. Dia bergerilya kemana-mana, sehingga akhirnya mulai orang simpati dengan beliau, mulai orang mengikut beliau, sehingga banyaklah para ulama yang memakai metode beliau. Sehingga Bapak Ibu, ulama 4 mazhab setelah kemunculan beliau dalam masalah akidah memakai konsep akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga kemudian para ulama menyebut inilah ahlu sunnah wal jamaah itu. Kenapa disebut ahlu sunnah wal jamaah? Satu, membedakan. Tadi kan banyak kelompok bid'ah kan? Kelompok bid'ah sudah banyak. Keyakinan mereka mengakar di masyarakat. Muncul yang benar. Yang benar ini namanya ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum itu belum ada istilah yang seperti itu. Kenapa? Karena tidak diperlukan. Tapi ketika ada yang benar, ada air jernih, banyak air keruh di sekitarnya, yang keruh kelompok bid'ah, yang benar ahlu sunnah wal jamaah. Itu asalnya Bapak Ibu. Sehingga hari ini Bapak Ibu mesti tahu bahwa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sehingga kita disebut juga Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, atau Asy'ariyah, pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka kalau nanti baca di internet, baca di berbagai selebaran, atau dengar di berbagai informasi, disebut Asy'ariyah, Asy'ariyah, maksudnya ahlu sunnah wal jamaah. Paham Bapak Ibu? Maka kemudian para a'immah setelah itu, para imam setelah itu menyebut bahwa imam ahlu sunnah wal jamaah, ajaran ahlu sunnah wal jamaah, ajaran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kemudian para imam, Imam Subki, Imam Baihaqi, para imam yang diakui keilmuan dalam hadis dan berbagai ilmu, mengatakan bahwa Imam Abu Hasan tak memunculkan keyakinan baru, tidak memunculkan akidah yang baru, tapi beliau merapikan, merunutkan, mensistematikakan, mengumpulkan ajaran-ajaran ahlu sunnah wal jamaah, sehingga dia instan, sehingga dia mudah, sehingga dia tertata untuk dipahami oleh umat. Yang tadinya dalam Al-Quran, dalam hadis berserakan penjelasan akidah, lalu beliau kumpulkan setiap masalah satu bab, sehingga kita tahu dalil akli, dalil nakli, nakli dari Al-Quran, dari sunnah. Konsep beliau itulah kemudian menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Poin yang ingin saya sampaikan, beliau tidak memunculkan akidah yang baru, tapi akidah yang tadinya jernih, keruh, beliau jernihkan kembali, sehingga beliau representasi atau mewakili ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Paham Bapak Ibu? Ada sejarahnya kenapa kita disebut ahlu sunnah wal jamaah. Bukan tiba-tiba mengaku, buat di internet, buat di Facebook, saya ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Enggak, ada sumbernya, ada historisnya, ada sebabnya, dan ada bukti-bukti ilmiah dan bukti-bukti berbentuk buku, murid, dan tempat-tempat mereka pernah bergaul atau berinteraksi dengan konsep-konsep ahlu sunnah wal jamaah. Paham Bapak Ibu? Sampai siko mengerti kenapa disebut ahlu sunnah wal jamaah, dan kenapa ahlu sunnah wal jamaah disebut dengan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Allah mengerti? Maka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau nanti orang menyebut Asy'ariyah, Asy'ariyah, ahlu sunnah wal jamaah, orangnya itu, ajarannya satu, ajaran yang mewujudkan ajaran akidah versi Rasulullah dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas utamanya menggabungkan dalil nakli dan dalil akli. Sebelum itu ada dua kutub yang sangat kontras, akli saja dan nakli saja. Beliau akli dan nakli. Di zaman itu Mu'tazilah konsen di akli, kemudian Hasyawiyah dengan nakli, sehingga tak bertemu keduanya. Muncul beliau menggabungkan dua konsep, akli dan nakli. Saya kira ini sebagai pengantar, kita lanjut nanti dalam diskusi, dan ini masih akan dilengkapi oleh Ustaz Al-Fitri. Saya terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang salah terucap, salah sebut kepada Bapak Ibu, atau ada yang tersinggung tadi, termasuk yang belum menikah tadi juga.
Saya ulang lagi, kalau masih mau menikah, segera menikah. Pak Ku ada di sini. Di masjid kita biasanya akad nikah. Sekarang kita akad juga. Ada yang siap? Tapi jangan bapak-bapak. Heboh ibu nanti tak boleh lagi kita buat daurah yang kedua nanti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.